Pada hari ini Tuhan, kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Melalui kelahiran-Mu Tuhan, biarlah hidup kami juga dimerdekakan. Seperti anak-anak Tuhan yang menyambut kedatangan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang Raja kekal buat kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan itu meremah Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana anak-anak juga mereka merayakan bagaimana Yesus lahir ada di dunia ini. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melakukan apa yang memang kita merasa bahwa ada sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang besar mungkin di dalam setiap apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus lahir ke dunia ini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana apa yang Yesus katakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dia lahir, dia memberikan hidupnya buat kita, bahkan nyawanya juga buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita diberi tema oleh panitia Jesus the Eternal Life. Wah, ini adalah sesuatu yang membuat saya semakin hari semakin cinta kepada Yesus. Bagaimana Yesus adalah sesuatu yang membanggakan buat saya. Yesus adalah contoh daripada kehidupan itu. Yesus adalah kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara. Dimana ketika kita menerima Yesus, ketika kita memberikan apa yang kita miliki, kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita pun sama. Kita akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, dan saya membayangkan ketika kita membeli tiket. Contoh ini Bapak Ibu Saudara, contoh ketika kita membeli tiket, kita bertujuan mungkin kita mau pergi Bapak Ibu Saudara. Nah di situ tertera jadwal, tanggal resmi, semuanya tertera. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berangkat, itu yang ada di benak kita, bagaimana sih kalau kita tidak bisa naik? Bagaimana sih kalau petugas itu menolakku? Itu yang sering ada di pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Padahal tiket itu sudah Bapak Ibu pegang, tapi Bapak Ibu masih ragu. Betul? Terkadang kita seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Ketika tiket itu sudah kita pegang, ketika itu harapan itu sudah kita pegang, terkadang kita masih ragu, bener nggak ya? Bener nggak ya? Itu kan yang ada Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama, di mana firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Berarti Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 13. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya nggak ngantuk yang hari ini belum baca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Amin. Saya kasih hitungan 3, 2, 1. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Kita semua yang ada di sini, kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya firman Tuhan katakan semuanya ini kutuliskan. Semuanya ini kutuliskan. Artinya apa? Semuanya ini kutuliskan kepada siapa? Bapak Ibu dan saya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita percaya kepada nama anak Allah. Nama anak Allah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita apa? Supaya kita tahu bahwa nama Yesus memiliki hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita percaya, kita akan memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah membaca di dalam 1 Yohanes tadi sebuah ayat yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Ayat ini mengatakan bahwa kita memiliki hidup yang kekal karena kita percaya dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang kekal. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang sering bertanya, apa sih hidup kekal? Apa sih hidup kekal? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalau orang di kuburan, hidup kekal konotasinya adalah, wah, khotbah di kuburan ini. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Setelah kematian, hidup yang kekal. Begitu kan? Definisi kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara di sini, apa sih artinya hidup yang kekal dan bagaimana kita dapat mengalami hidup yang kekal dan sejati? Ini yang jadi pertanyaan kita. Bagaimana dan apa artinya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, definisi hidup kekal adalah bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang kehidupan yang baru dan penuh kuasa di sini dan sekarang. Amin. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya. Wah, luar biasa. Ketika kita mengenal Yesus adalah satu-satunya, dan hidup yang kekal yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Firman Tuhan sudah mengatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 17 ayat 3, yes, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau. Engkaunya huruf besar. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kekal adalah tentang mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Poinnya di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara hidup yang kekal, tetapi kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Ketika kita berbicara hidup yang kekal, kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sama juga nol. Ketika kalau kita berbicara hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara, kita merasa bahwa hidup saya hidup kekal. Tapi kita nggak kenal Tuhan kita, tapi kita nggak kenal Allah kita siapa. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin kita tahu bahwa hidup kekal bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang hubungan yang intim dengan Tuhan hari ini, sekarang, dan selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Definisi mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang sering bilang, saya kenal Tuhan, tapi Tuhan nggak mengenal Bapak Ibu Saudara. Lucu ya, kita nih kenal. Kita kenal Tuhan, oh iya itu Tuhan Yesus, tetapi Tuhan nggak mengenal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara mungkin nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Setiap hari nggak membangun mezbahnya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kenal, Tuhan nggak kenal. Firman Tuhan jelas katakan, satu-satunya. Mengenal Tuhan bukan hanya tentang mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati. Mengenal Tuhan berarti apa? Mengakui kebesarannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara mengakui kebesarannya. Apa sih maksudnya mengakui kebesarannya? Mengakui kebesarannya berarti Bapak Ibu Saudara sadar dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat kita. Yang kedua adalah mengakui Allah telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini Bapak Ibu Saudara, mengakui keberadaannya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengakui keberadaan Yesus? Mengakui kita saat memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini yang menjadi iman kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, di mana kita mengakui keberadaan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja di dalam segala raja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menghargai kasih-Nya. Bagaimana sih kita menghargai kasih-Nya? Mengakui juga Bapak Ibu Saudara bahwa kita diselamatkan
oleh kasih Allah. Amin. Menghargai pengorbanan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah yang sangat begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 mencatat bahwa karena begitu besar, Bapak Ibu Saudara, apa? Ini ayat hafalan Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Wah, luar biasa. Kalau Allah nggak memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara dan saya nggak ada sampai hari ini. Karena kasih Allah begitu besar, Bapak Ibu Saudara, Dia mengorbankan nyawanya buat kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengikuti perintahnya. Kalau berbicara mengikuti perintahnya, terkadang Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perintah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mengikuti perintahnya itu berat apa enggak sih? Mengikuti perintahnya berat enggak? Enggak ya? Mengikuti perintahnya berat enggak? Enggak, puji Tuhan. Mengikuti perintahnya atau mengikuti ajaran dan perintah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengenal Tuhan, kita harus mau mengikuti perintahnya. Karena Bapak Ibu Saudara, beban yang Tuhan berikan itu enggak berat. Cuman terkadang kitanya suka apa? Malas. Suruh berdoa, aduh 5 menit lagi deh. Suruh baca firman Tuhan, ngantuk lah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan sebelum tidur, pulesnya bukan main. Pernah nggak? Siapa di sini Alkitab buat penghantar tidur? Coba baca Bapak Ibu Saudara. Semuanya hilang, aminnya besok pagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini berkuasa loh Bapak Ibu Saudara. Sampai Bapak Ibu Saudara ketika baca sampai tidur. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menghargai dan mematuhi perintah Allah sebagai tanda kasih dan ketaatan kita kepadanya. Mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah untuk membantu kita melakukan apa yang ada, apa yang Dia perintahkan dan kita lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mencari kehendak-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicara loh Bapak Ibu Saudara, melalui firman-Nya loh. Alkitab Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan. Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Siapa Bapak Ibu Saudara ketika membaca firman Tuhan, tiba-tiba oh iya ayatnya ya ada di sini. Ternyata benar ya firman Tuhan. Emang benar firman Tuhan, nggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dasar daripada hidup yang kekal. Yohanes 15 ayat 13, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan bahwa hidup yang kekal karena kita percaya kepada nama Allah. Nama Allah adalah Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit kembali untuk memberikan kita hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa inilah dasar hidup kekal adalah percaya dalam namanya. Nama anak Allah Bapak Ibu, yaitu Kristus Yesus. Ini berarti bahwa kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan percaya Dia telah mati dan bangkit kembali untuk memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Yesus mati buat memberikan kita hidup yang kekal dan Dia bangkit kembali. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dasar daripada hidup yang kekal adalah percaya dalam namanya. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali untuk memberikan kita hidup yang kekal. Bapak Ibu nggak cukup cuma percaya Bapak Ibu Saudara, tapi dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat di dalam hidup kita. Pengalaman Bapak Ibu Saudara, pengalaman hidup yang kekal yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami hidup yang kekal yang sejati. Ini juga yang jadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat mengalami hidup yang kekal yang sejati Bapak Ibu Saudara? Yang pertama di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang dikatakan adalah kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui apa? Iman. Dan itu bukan hasil dari kerja
berasal dari kamu, melainkan pemberian. Ini Bapak Ibu Saudara, pemberian artinya gratis, cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki iman, kita juga sama, kita memiliki juga apa? Hadiah daripada Tuhan Yesus, gratis. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Dalam Yohanes 15 ayat 5 Bapak Ibu Saudara dikatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saya coba mencerna Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Tuhan Yesus nggak bilang pohon mangga aja ya? Kan sama. Ketika pohon mangga itu nggak nempel ke rantingnya, dia akan mati Bapak Ibu Saudara. Saya coba merenungkan kenapa sih gitu loh. Paulus kenapa kok digambarkan bahwa pohon anggur? Ternyata Bapak Ibu Saudara, pohon anggur itu adalah melambangkan daripada kekudusan Allah. Melambangkan bagaimana pohon anggur itu ketika dia melekat kepada ranting-rantingnya, melekat kepada pokoknya Bapak Ibu Saudara, dia akan menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Saya melihat bagaimana pohon anggur Bapak Ibu Saudara yang nggak dirawat. Pohon anggur yang nggak dirawat, buahnya kecil-kecil. Karena apa? Walaupun dia menempel pada pokoknya, tetapi karena tidak dirawat, dia menghasilkan buah, tapi asam buahnya Bapak Ibu Saudara. Paulus ingin kita tahu bahwa keselamatan kita bukan karena kita baik atau karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah yang telah memberikan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Dan itu adalah pemberian Allah yang tidak dapat kita bayar kembali. Cuma-cuma Bapak Ibu Saudara, pemberian daripada Allah gratis. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak dapat dibayar kembali, yaitu kasih Allah yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Kasih karunia adalah dasar dari keselamatan kita, dan itu adalah pemberian Allah yang tidak diperoleh dengan usaha kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Yesus menggunakan apa tadi yang saya katakan, pokok anggur yang benar. Saya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus adalah suatu pokok anggur yang benar. Bagaimana saya melihat bahwa ketika saya jauh daripada pokok anggur ini, saya akan mengalami kekeringan. Saya akan mengalami mati rohani Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, konsekuensi hidup yang kekal. Hidup kekal memiliki konsekuensi yang besar. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi bagi nama dunia ini. Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat bahwa perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbicara mengenai terang Bapak Ibu Saudara. Berbicara hari ini kita mau menjadi terang, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak menjadi terang, bagaimana dunia ini mau berubah Bapak Ibu Saudara? Artinya kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat negara kita Bapak Ibu Saudara. Jadilah Bapak Ibu Saudara terang. Dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa kita harus membiarkan terang itu bercahaya di depan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik dan memuliakan Allah. Yesus ingin agar kita tahu bahwa kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain, sehingga mereka dapat melihat kasih Allah dalam diri kita. Kita harus membiarkan terang bercahaya. Berbicara Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berbicara mengenai terang. Ini adalah sangat-sangat begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ketika kegelapan Bapak Ibu Saudara, ada setitik saja lampu Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika gelap itu ada satu kecil aja, pasti mata kita tertuju. Itulah terang Bapak Ibu Saudara. Dia bisa membuat lingkungan itu menjadi ada warnanya Bapak Ibu Saudara. Terang dalam ayat ini merujuk pada kasih Allah yang ada dalam diri kita. Kita harus membiarkan kasih Allah itu bercahaya di depan orang, sehingga mereka dapat melihat Allah dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi terang buat sekeliling kita?
Ini yang menjadi pertanyaan kita akhir-akhir ini. Di sana orang bilang itu orang Kristen, tetapi kelakuannya seperti itu. Di sana orang percaya, tapi kelakuannya seperti itu. Sudahkah kita menjadi terang, Bapak Ibu Saudara? Saya sering katakan, Bapak Ibu Saudara, kepada anak-anak asrama, di sekolahmu, walaupun mayoritas non-Kristen, kamu harus jadi terang. Karena terang bisa membuat kegelapan itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus berdoa buat sekolah kamu. Kamu berdoa buat teman kamu. Kita mau menjadi terang. Amin. Kita mau menjadi setitik cahaya yang bisa menerangi buat kehidupan mereka. Orang bilang, anak-anak asrama di tempat saya, Bapak Ibu Saudara, itu sekolahnya di sekolah yayasan, bukan yayasan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tanya sama mereka, berapa murid yang Kristen? Cuma satu, enggak apa-apa. Kita berdoa buat mereka, amin. Tujuan kita cuma berdoa, kita nggak ada yang lain. Kita berdoa buat sekolah ini. Sekolah ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan ketika kita mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Doa itu nggak langsung kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita berdoa, mungkin Tuhan jawab kapan, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tetapi pastikan bahwa semua doa Bapak Ibu Saudara, bila dia didoakan dengan yakin, pasti besar kuasanya, amin. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang menjadi iman saya, Bapak Ibu Saudara. Iman orang percaya ketika dia berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Saya, Bapak Ibu Saudara, banyak pengalaman-pengalaman bagaimana kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa ada sesuatu baru, ada sesuatu yang mungkin nggak mungkin buat kita, tetapi Tuhan nyatakan di situ. Contoh, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa, ketika kita memulai waktu itu di perusahaan kami, Bapak Ibu Saudara, kami nggak berdoa, kami biasa aja berjalan seperti biasa usaha, oke jalan. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, berdoa seperti dulu lagi, berdoa di kantormu seperti dulu lagi. Ini membuat saya semakin tertarik, oh iya, karena saya sibuk terlalu memikirkan ini itu sehingga saya lupa berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kami sepakat, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dan berpuasa, mukjizat Tuhan terjadi. Ini luar biasa. Yang membuat kita bangga bahwa Yesus bekerja ketika kita meminta, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak meminta, Tuhan tetap bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita meminta, Tuhan, kita panggil Dia, kita terus meminta, Tuhan berkati. Amin. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara, doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu bisa mengubahkan segalanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya teringat kembali, Bapak Ibu Saudara, ketika kami perjalanan misi, Bapak Ibu Saudara, perjalanan misi, di mana kami pada waktu itu dihadang oleh kuasa gelap. Tapi kami berdoa, kuasa gelap itu kita patahkan, Bapak Ibu Saudara. Ini aneh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami berjalan, tiba-tiba ada sesuatu, kita kayaknya ini kuasa gelap. Kayaknya bau di sekitar kami itu, bau begitu banyak, bau bangkai, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kita mau pelayanan misi pada waktu itu. Tetapi kita berdoa dalam nama Yesus, kita perangi kuasa-kuasa jahat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, perjalanan misi kami tidak ada kendalanya. Amin. Karena kita berdoa, karena kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sore malam hari ini adalah waktunya. Kita percaya bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kita memiliki hidup kekal yang sejati karena kita percaya kepada nama Allah. Yang menjadi penutup saya, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita percaya hidup yang kekal sejati karena kita percaya dalam nama anak Allah, Yesus Kristus. Mari kita terus memperkuat iman kita
dan hidup dengan yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita harus mengalami hidup yang kekal, yang sejati, dan menjadi saksi baginya di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang ada pada sore hari ini, mari, Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah menyerahkan itu, hidup kekal pada kita yang percaya dalam nama-Nya. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara, hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena kita memiliki iman yang sama Bapak Ibu Saudara, iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi penutup saya bahwa kita sebagai orang percaya, mari kita memiliki iman yang besar kepada Yesus, sehingga kehidupan kita boleh berdampak, boleh menerangi sekeliling kita di mana kita ada. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini, dan berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Oh, sebelum perayaan ya? Puji nama Tuhan. Terima kasih hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah Jesus the Eternal Life. Hanya di dalam Yesus kita mendapat hidup yang kekal. Amin. Di mana hidup yang kekal itu? Hanya di dalam nama Yesus. Melalui kelahirannya, saudara, Yesus membuka jalan agar kita dapat mengalami pemulihan, pengampunan, dan keselamatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada masa lalu terlalu gelap, saudara. Tidak ada hidup terlalu hancur sehingga Kristus tidak mampu memulihkan. Di dalam Dia ada kepastian. Amin. Saudara tahu Gembala Sidang GB Bangkit adalah orang Dayak. Orang yang percaya kepada dukun, kepada santet, kepada ilmu gaib. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita menerima hadiah, kita menerima kelahiran, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Setelah saya mengalami hidup yang kekal, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan mengubah hidup saya. Di situ saya membuang semua berhala-berhala dalam hidup saya. Dan Tuhan pakai. Seperti tadi Pak Gembala bersaksi saat kami melayani misi di pedalaman. Di tengah hutan, mobil kami dihadang oleh air. Di situ tidak ada air. Tidak ada banjir. Bahkan itu gunung. Dari mana airnya? Tapi kami tidak bisa lewat. Kami yang di depan, mobil kami ditutup oleh air yang begitu besar. Tidak ada hujan. Saya katakan kepada supir, Bapak sering lewat di sini, apakah memang di sini sering banjir? Dia gemetar, takut. Saya tidak pernah lewat di sini ada air. Saya bilang, kamu jangan takut. Dan dia tidak ke gereja, saudara, waktu itu. Dia belum ke gereja, ikut kami. Jangan takut. Ada kuasa dalam nama Yesus. Saya turun dari mobil dengan Pak Gembala, kami pergi ke mobil kami di belakang. Kalian berdoa. Ada roh jahat yang akan menghadang kita supaya menghalang kita untuk bermisi dan memberitakan Injil ke kampung yang kita akan tuju. Kalian bernyanyi, kalian memuji Tuhan. Dan saat kami sehati sepikir, saudara, air itu tiba-tiba hilang. Dan tidak ada air. Semua saya suruh turun, coba injak itu ada air. Tidak ada air. Oke, kita jalan terus. Saya bilang, Pak supir jangan takut Pak, jalan terus. Kami jalan, begitu kami sampai di kampung, saudara, ternyata ada beberapa orang yang memang bikin sesajen bahwa kampung dia tidak boleh dimasuki izin, ya, tidak boleh ada acara di situ. Saudara, kami berdoa dan minta kepada Tuhan, dan kami tetap bertemu dengan tokoh masyarakat gereja yang ada di sana,
gembala yang di sana, bagaimana? Kami bisa beribadah di sini? Bisa Bu, silakan. Ya. Saat kami beribadah saudara, saat kami sedang berkhotbah, dan ada beberapa dukun juga hadir, dan dia di belakang, pas di depan kami, dia sedang membuat mantra-mantra saudara untuk menghadang pendeta yang sedang di depan. Dan saya merasakan ada atmosfer di situ bahwa dia akan menghalangi firman Tuhan saat itu. Dan apa sih saudara? Saya katakan kepada pendoa syafaat di belakang, kamu berdoa, doakan setelah firman ini ada sesuatu besar terjadi atas tempat ini. Dan puji Tuhan, berita baik itu kami sampaikan. Dan supir yang mengantar kami sekarang, dia sudah menjadi pengurus majelis gereja. Dan banyak orang diubahkan, gereja berdiri di sana. Dan Tuhan pakai kampung itu menjadi kampung yang membawa terang. Itu bercahaya, kampung itu bercahaya. Karena kegelapannya sudah dipatahkan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sepintar apapun kita tidak akan pernah mampu membeli dengan apa yang kita punya dalam dunia. Kami sering diundang untuk mendoakan orang di ruang ICU, sudah sekarang tidak bisa meninggal. Saudara, Tuhan terus bicara, saudara, bahwa uang kita nggak bisa membeli napas kita, ya, kekayaan kita nggak bisa pegang napas kita. Kapan kita akan dipanggil Tuhan? Ini bukan bicaranya untuk orang tua. Semua kita yang ada dalam dunia berjaga-jaga bahwa hidup kita adalah ada di tangan Tuhan. Pak Gembala tadi katakan bahwa di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Melalui kelahiran Yesus membuka jalan agar kita dapat mengalami pemulihan. Saudara yang hari-hari ini sedang hancur hati, sedang terluka hati, sedang di dalam suatu pemilihan jalan, aku harus memilih yang mana? Saya harus menuju yang mana? Hari ini hadiah untuk saudara. Terima sang juru selamat, Yesus Kristus, sang penebus dosa kita. Dalam Dia ada kepastian, bukan keraguan. Ada terang, bukan kegelapan. Ada hidup, bukan kematian. Amin. Karena itu jemaatnya dikasih Tuhan, mari rayakan Natal hari ini di hati kita penuh syukur, sebab hidup yang kekal sudah diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Mari jalani hari-hari kita dengan iman yang teguh, melayani Tuhan dengan setia, dan menjadi saksi Kristus bagi sesama kita. Bawa terang itu. Sebentar kita akan menyalakan lilin, simbol bahwa kelap-kelip semua dunia menerangi lampu-lampu pohon Natal. Semua dunia merayakan perayaan Natal, dan ada lampu lilin Natal. Adalah simbol kalau kita sudah hidup dalam terang. Amin. Setiap kita yang sudah menerima Kristus, terang itu ada dan mencahaya semua kegelapan itu. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin Tuhan. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu. Katakan pujian dalam iman kita. Oh terang jadi manusia Tuhan. Firman jadi manusia. Amin. Oh diam di antara kita. Kami percaya terang itu tiba dalam hati kami. Haleluya. Bagi kemuliaan Oh Yesus Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mungkin hari ini saudara datang baru pertama kali dengar berita kelahiran Tuhan Yesus. Bukan kau menerima hadiah malam hari, hidup yang kekal, keselamatan selama-lamanya.
syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh terima kesembuhan. Kami terima suara. Kami terima pesan-Mu Tuhan. Kau yang meneruskan firman-Mu kepada setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami selalu memuji Engkau Tuhan. Kemurahan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup tinggal dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan. Biar kami tinggal dalam kasih karunia dan kemurahan. Tinggal dalam setiap pribadi kami Tuhan. Berbuat sama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bawa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat keselamatan hidup yang kekal yang kami terima. Kami berterima kasih malam ini Tuhan. Kau yang menyempurnakan kemurahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa kami Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tinggal dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu dan bagi hamba-Mu sudah membawa kabar baik firman-Mu pada setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya untuk firman yang begitu luar biasa, menguatkan kita untuk kita lebih lagi berani untuk maju melangkah, menginjili dimanapun Tuhan mau kita dipakai. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin bagi nama-nama yang saya sebutkan. Silakan untuk maju. Untuk para jemaat Tuhan yang belum mendapatkan lilin, saya minta untuk usher bisa memberikan kepada jemaat yang belum mendapatkan dan para pelayan lainnya.
PDP Raymond Tambunan MTH. Selanjutnya Koordinator Sekolah Minggu Saudara Ezra. Selanjutnya perwakilan Jemaat GBI Banyuke Jakarta, Bapak Handi Gunawan. Selanjutnya perwakilan dari MADN atau DAD kepada Bapak Albinus, silakan maju ke depan. Selanjutnya perwakilan tamu undangan kepada Bapak Kurniawan, dipersilakan maju ke depan. Mari jemaat Tuhan kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Mari kita berdoa. Di hadapan kami Tuhan, kami pegang diri Natal. Di Natal ini bukan lambang di mana Kau akan memberikan pencahayaan. Pencahayaan ini terjadi bagi mereka yang sakit, Kau jamah Kau sembuhkan. Bagi mereka yang punya beban-beban masalah, kirim pencahayaan ini Tuhan datang kepada mereka, memberikan kesejukan, memberikan damai-Mu Tuhan. Dan di Natal pun juga Tuhan terjadi pun juga untuk gereja-Mu Tuhan GBI Banyuke Tuhan. Tiap hari Tuhan Kau akan menambahkan Tuhan bilangan-bilangan Tuhan, jumlah-jumlah jemaat yang bertambah-tambah, yang mutu juga jiwa-jiwanya. Kami juga doa ke Tuhan, di Natal ini akan menerangi pun juga bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia, Sabang sampai Merauke sampai Pulau Nianas. Percaya Tuhan Kau akan memancarkan sinar, memberikan kesejukan Tuhan bagi mereka yang menghadapi bencana-bencana alam, baik ke Pulau Sumatera, baik ke Aceh dan semuanya. Mereka melihat pancaran sinar kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, sehingga mereka akan menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pancaran sinar kemuliaan-Mu Tuhan terjadi bagi para penginjil-penginjil-Mu di daerah-daerah Tuhan, di pelosok-pelosok yang ada di tanah air kami Tuhan. Bahkan pun juga Tuhan di mana mereka berada. Mungkin mereka dalam kesempitan Tuhan, mungkin mereka banyak masalah, persoalan. Mungkin mereka pun juga yang sakit Tuhan. Kau jamah Kau hampiri mereka Tuhan. Para penginjil-Mu Tuhan, para gembala-gembala yang ada di pelosok-pelosok tanah air kami Tuhan, kami nyalakan kepada-Mu saja Tuhan. Dan diri Natal ini akan terpancar terus Tuhan di tahun 2026 Tuhan. Kami tak takut, kami takkan gentar Tuhan, kami akan bangkit Tuhan menghadapinya Tuhan. Karena kami punya Allah yang selalu tepat pada waktunya. Segala perkara dapat ditangguhnya dan memenuhi segala keperluan untuk kekayaan kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Kami
Kami serahkan Tuhan doa kami dalam tangan-Mu saja Tuhan, supaya mendengar ya Tuhan dan menjawab ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Waktu bisa digunakan, kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayan Tuhan. Bisa maju ke depan, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Bapa di penghujung tahun ini Tuhan, di bulan yang terakhir Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami berterima kasih ya Allah, untuk setiap usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kami mengatur Tuhan, berkati tangan kami Tuhan dalam kami memberi Bapa. Biarlah apapun yang kami berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membantu pelayanan Tuhan dimanapun kami melangkah. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap memberi di dalam nama Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahannya. Dan kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Namamu
boleh kami berikan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami berikan itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah itu membuat Engkau disenangkannya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau masuki acara selanjutnya Tuhan. Biarlah acara demi acara Tuhan memimpin kami Tuhan. Apa yang kami boleh tampilkan Tuhan, talenta kami Tuhan, kami rindu terus Tuhan disenangkan Bapa. Terpujilah nama Bapa, kami siap Tuhan untuk melihat daripada persembahan-persembahan Natal kami Tuhan, khususnya jemaat gereja yang ada. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu udah doa. Nora. Itu belum doa berkat ya? Belum. Sini Nora. Ini apa? Dayak berarti ya? Jadi ini kan? Dayak. Boleh? Bentar. Alex. Bentar kok, belum. Oke. Oke. Agak lama deh. Start. Oh. Bentar. Startnya lama.
Gitu ya? Wow, Luar biasa. keren banget itu tadi. Kalau gini untuk tangannya buat Angga Dayang Bayu. Yeay. Salam, salam. Sorry. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di GBI Banjuki Jakarta. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Angkat tangannya dong. Oke dong. 1000 orang saya lihat. Luar biasa. Ya, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul di Christmas celebration hari ini. Ya, kita juga berterima kasih untuk persembahan tarian tadi dari Sanggar Dayang Banyuke yang telah membuka perayaan Natal kita dengan penuh keindahan dan penuh makna. Iya. Sedikit informasi ya, sedikit informasi. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Betul. Iya, lagu ini itu diciptakan oleh Ibu Gembala kita. Beri tepuk tangan dong untuk Mbak kita. Tapi sebenarnya nggak kaget ya. Gak kaget. Siapa sih yang nggak tahu Ibu Beden ini Magdalena bisa nyanyi, Iya. ciptain lagu juga. Betul. Kalau dibilang apa? Kecil-kecil sampai rawit. Bukan itu pipinya merah, lotion ya? Oke, baik. Selanjutnya kita puji-pujian dulu kali ya. Ya. Oke. Natal kita kali ini itu mengangkat tema Jesus is Eternal Life ya. Betul. Dia lahir untuk kami.